Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi bersama saya Mikdata Dausi. Insya Allah hari ini kita akan belajar lagi di Islam itu Indah, tentunya dengan guru-guru kita yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu, ada Habib Muhammad Syahab. Apa kabar Habib? Masya Allah Sehat ya, alhamdulillah ketemu lagi nih, Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah sehat Habib. Ustadz Maulana apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tanya dong Ustaz Sam. Ustadz Syam gimana yang ulang tahun hari ini? Hari Masya ini Allah. ulang tahun. Masya Allah. Ustaz Sam. Yang ke-29 Ustaz. Mau tahu Ini, nggak hadiah yang alhamdulillah. terindah hari Apa ini? itu Ustaz? Ketahuan kalau istrinya lagi hamil. Waduh, Masya Allah, langsung dibocorin di sini, nih spesial buat jamaah. Baik jamaah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik jamaah. Kita sudah tahu ya bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baik manusia, mulai dari akhlak dan perbuatannya. Sangat mulia dan menjadi panutan semua umat. Nah, namun meski demikian tidak sedikit nih umat Islam yang kerap mengabaikan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ada juga yang belum tahu nih sunnah-sunnah Rasul yang kelihatannya simple, padahal ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Maka dari itu hari ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa, temanya adalah sunnah-sunnah Rasul yang banyak nggak diketahui. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Apa nih Ustadz? Wah ini Masya Allah nih bicara soal Rasul, kita tahu ya Rasul ini adalah mengajarkan sesuatu pasti untuk kebaikan kita. Nah aku pernah dengar nih, katanya nih kalau kita menggunakan celak nih, mohon maaf nih Ustadz tahu kan ya celak yang mata di bawah mata hitam. Nah itu dia tuh. Kalau betul, tapi kayaknya di zaman sekarang apalagi kaum milenial nih, kayaknya kalau apalagi laki-laki mohon maaf ya pakai celak itu suka dipandang aneh atau gimana gitu. Padahal itu kan salah satu anjuran ya dari Rasulullah SAW. Nah ini pengen tahu sih sebenarnya apa alasan kenapa Rasul menggunakan celak, lalu yang baik itu sebenarnya kalau menggunakan celak tuh berapa lapis sih Ustadz? Nah ini mohon penjelasannya nih, silakan Ustadz Maulana. Baik, izin Habib yang punya materi, yang ngajarin kita semua. Masya Sehingga Allah. kita mengangkat tema ini dari pengajiannya Habib, makasih. Masya Allah, Sasam, alhamdulillah. izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman tamban ala sayyidina Muhammadin ila sitan halubilkat. Watan perjibil qaratuk dabila wa catun al birakat wasal hawatim wa yusas kal gamam cikani wa alihi wasabi fi kulamat wa nafasim bidir kulli ma'lumilaka. Amma ba'at, satu bentuk kesyukuran hari ini betul-betul kita bersyukur karena hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita menganggap ini adalah sesuatu hal biasa, tapi ternyata ini adalah sunnah Nabi. Dan kalau kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah sunnah Nabi, maka yakinlah kita akan mendapatkan pahala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Masya Allah, lupa juga nih Pak kalau sekarang. Nah kalau berbicara tentang memakai cilak, ini banyak yang salah paham. Laki-laki dan perempuan pakai cilak, bahkan disebutkan para malaikat pakai cilak ya. Masya Allah, tabarakallah. Kebetulan saya juga bawa cilak nih. Ya memang selalu saya pakai. Selalu bawa ya kalau Ustadz Maulana ya, sering saya lihat, Masya Allah. Cuma sebenarnya cilak itu yang botolan ya. Oh, yang betul-betul ini kan yang pakai bubuk itu biasanya langsung dikasih di mata. Itu luar biasa. Apa faedahnya? Faedahnya adalah mencerahkan pandangan mata. Dan ternyata orang Arab itu biasanya nggak silau kalau di padang pasir itu kan ada cahaya. Sehingga adanya penahan seperti itu. Adanya cilak ini. Dan terhindar dari penyakit mata. Sekali lagi terhindar dari penyakit mata. Bahkan menambah sesuatu yang luar biasa. Saya terus terang kalau pakai cilak itu pada saat tausiah saya pakai cilak dulu itu
gimana ya? Menambah percaya diri nggak? Iya, Masya banget. Allah. Saya mau praktekkan ya. Boleh, Kan tadi boleh. ditanya bagaimana cara pakai cilaknya. Ah, ini yang Harusnya ditunggu-tunggu bisa, nih. Aduh, bisa pinjam iPhone yang baru? Oh iya boleh. Oh ya, Yang- ini sebagai pengganti kaca ya Iya, Ustadz ya? pakai kaca. Saya kan harus bercermin, Habib. Maaf. Oh kamera Bib. Ini dari Tausiah di Batam ya, Habib. Kemarin. Sebenarnya saya mau tahu itu di daerah mana supaya saya ke sana itu. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana nih akan mempraktekkan bagaimana Jadi nih? sebenarnya pakai cilak itu pakai ganjil ya. Baik. Jadi kalau dimulai dari kanan mata berarti sebaiknya tiga di kanan, 2 di kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sengaja tadi pakai cilak tadi. Tapi bagusnya sebenarnya pakai cilak itu sebelum tidur. Sebelum tidur. Bagusnya sebelum tidur. Kalau saya sih sebelum tausiah ya. Masya Allah. Oh, jadi Ya. kanan dulu nih kalau Ustadz Kanan, baru Maulana, kiri. baru kiri. Mikdad yang Waduh. deg-degan. Ini bisa dapat jodoh lagi. 2, Bib, biar aku yang pegangin Bib, Jadi- maaf. Satu Nah. kanan, 2 kiri. Satu. 1, 2, kemudian 3. Baik, baik. Jadi di selang-seling Ganjil jadi ya ya Ustadz ya? 3, 4, ya 5. Oh. Jadi harusnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 5, Masya Allah. Kemudian mohon izin bagusnya dipakainya di waktu malam Malam. sebelum tidur. Oh. Bagus banget ya kalau handphone. Selfie dulu sekalian. Masya Allah. Oh gitu, waduh Masya Allah. Dan sebenarnya kalau kita pakai cilak ini sebaiknya betul-betul niatnya untuk mendapatkan mengikuti sunnah Nabi dan juga sebagai mengobati mata. Karena atas apapun yang kita niatkan, innamal a'malu binniyat, kita niatkan insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi jangan niat untuk menyerupai wanita. itu Ada orang niatnya. memakai cilak laki-laki tapi hanya untuk menyerupai wanita. Atau apa lagi? Lewat, makanya lewat. Pakainya Berlebihan ya. Berlebihan. Berlebihan juga nggak boleh. Masya Allah, tapi kalau misalnya kita niatkan untuk mengikuti sunnah, nah itu baik berarti ya. Jadi bagusnya apa yang kita lakukan ini niatkan untuk mengikuti Rasulullah Masya sehingga kita Allah. mendapatkan pahala. Masya Allah, Alhamdulillah dapat ilmu baru. Dipraktekin lagi sama Ustadz Maulana. Nah kalau udah kayak gini, aku jadi ngelihatnya Ustadz Maulana banget nih, Masya Allah. Baik jamaah, kita membahas sunnah-sunnah Rasul yang banyak nggak kita ketahui. Nah ini juga banyak banget nih hal-hal yang sebenarnya kita sering lakukan, tapi kita nggak tahu dan kita jarang meniatkan untuk melakukan itu atas sunnah. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz, afwan Ustadz Iya, yang ulang siap. tahun. Wah, alhamdulillah. Masya Allah. Nah Ustadz, ini apa nih? Salah satu hal yang sangat disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah minyak wangi. Nah katanya Rasul itu suka banget menggunakan wangi-wangian. Nah karena memberikan kesan bersih dan juga ya terutama pasti orang-orang sekitarnya juga suka. Nah tapi katanya aku pernah dengar nih kalau Rasul itu juga sangat menjaga kebersihan mulutnya nih, Masya Allah. Dan caranya juga unik. Nah ini penting banget nih. Gimana sih cara kita nih menurut sudut pandang Islam dalam menggunakan wangi-wangian yang pertama, terus kedua juga untuk menjaga kebersihan mulut. Nah kalau aku kan pakai parfum, wah semprot aja kanan kiri, ketek semuanya pokoknya mohon maaf. Nah ini kalau Rasul ini sebenarnya gimana, pengen tahu yang benar nih menurut Islam. Mohon penjelasannya Ustaz, Baik, silakan. saudara ulama tabi'in guruku Ustaz Maulana Habib, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terwangi yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa minyak wangi pun Rasulullah keringatnya tuh dikumpulin karena orang saking cintanya dengan Rasulullah SAW dan saking wanginya keringat daripada baginda Nabi SAW. Namun Rasulullah tetap mencontohkan, makanya Rasulullah dalam riwayat disebutkan punya sukkah. Apa itu sukkah? Disebutkan bahwa itu adalah botol yang mana isinya adalah parfum. Jadi salah satu parfum favorit Rasulullah adalah terbuat daripada pohon henai ya.
Pohon henna yang mana itu serbuknya yang dijadikan minyak dan itulah yang dipakai oleh Rasulullah SAW sehari-hari. Kemudian ada lagi parfum-parfum yang lainnya, minyak wangi yang lainnya. Dan Rasulullah SAW melarang untuk menolak pemberian. Kalau ada orang yang memberikan minyak wangi harus diterima, subhanallah. Maka menerima segala jenis minyak wangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat disebutkan kalau ada anak kecil pulang ke rumahnya, pasti orang tuanya tahu, pasti habis dipegang sama Nabi nih. Pasti habis dipegang. Karena hobi Rasulullah SAW salah satunya ketika berbincang dengan anak kecil itu memegang kepalanya. Jadi Rasulullah SAW sedang memegang kepala anak kecil. Jadi kalau pulang orang tuanya mereka nggak usah ngomong kalau saya ketemu Nabi enggak. Orang tuanya langsung tahu pasti tadi ketemu Rasulullah SAW. Kenapa? Wangi Rasulullah dibawa oleh anak itu pulang ke rumahnya, Masya Allah. Bahkan bekas jalan Rasulullah SAW masih tercium walaupun Rasulullah udah beberapa menit lewatnya. Masya Allah Rasulullah SAW. Yang kedua membersihkan mulut. Nabi SAW tidak pernah masuk ke rumah sebelum bersiwak. Masuk ke rumah. Nabi SAW tidak pernah sekalipun selesai berwudu tanpa bersiwak. Dan Nabi SAW tidak pernah memulai sholatnya tanpa bersiwak. Dan Nabi SAW mengingatkan seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku wajibkan untuk bersiwak setiap kali dia ingin melaksanakan sholat. Nah itu kebersihan mulut dijaga dengan siwak. Adapun tata cara baginda Nabi SAW menggunakan minyak wangi atau parfumnya, maka Rasulullah SAW banyak sekali riwayat-riwayatnya. Tapi ada yang unik. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah yang namanya terkena sihir. Jadi Rasulullah SAW pernah terkena sihir, setelah sembuh Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diajarkan cara memakai minyak oleh Jibril alaihissalam. Yang pertama caranya adalah membuka botolnya, lalu kemudian diambil minyaknya, kemudian ditaruh di perut ibu jari, tangan kiri. Ya, perut ibu jari, tangan kiri. Perut ibu jari, tangan kiri dulu. Kemudian perut ibu jari ini digosok kepada tangan kanan. Setelah digosok kepada tangan kanan, yang pertama yang diberikan adalah bulu alisnya. Bulu alis yang diberikan sambil membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diberikan. Kemudian digosok kembali, yang diberikan adalah antara hidung dan bibir. Kemudian digosok lagi. Kemudian di belakang yang namanya telinga. Di belakang telinga, setelah di belakang telinga baru sampai ke janggutnya, kemudian ke bajunya. Lalu berniat, ya Allah lindungi aku dari segala macam mara bahaya. Ada juga cara yang lainnya, Rasulullah SAW memulai dengan dahinya. Kenapa dahi? Karena ini yang dipakai bersujud. Banyak kita langsung di bagian keringat kan. Betul. Karena ini yang dipakai bersujud. Kemudian Rasulullah juga memakai ke rambutnya, Masya Allah. Dan banyak caranya Rasulullah SAW. Waduh, alhamdulillah nambah ilmu baru nih. Untuk menggunakan parfum juga nggak asal-asalan. Perfume itu bahasa Inggrisnya, Bib. Kalau bahasa Indonesianya parfum. Masya Allah. Wah, ini bicara soal sunnah-sunnah Rasulullah SAW ternyata banyak banget nih tata cara yang kadang kita juga belum tahu. Nah, ini tapi namanya manusia ya, pasti ingin tampil sempurna dalam baik itu penampilan ataupun segala sesuatunya. Tapi nih, Afwan nih, saya mau ke Habib nih. Habib, Afwan nih, ini setiap manusia kan ya pengen kelihatan sempurna, perfect gitu ya. Nah, tapi ini mohon maaf nih, kadang nih kepada wanita, nih banyak yang curhat juga nih ke sosial media. Boleh nggak sih menurut Islam, itu kan kalau misalnya, mohon maaf nih bulu ketiak terlalu lebat juga kan kurang nyaman, kurang enak dipandang gitu ya. Nah ini banyak juga nih teknik-teknik sekarang itu untuk mencabut bulu ketiak itu dengan berbagai cara gitu ya. Nah salah satunya itu waxing. Nah ini sebenarnya bagaimana nih baiknya dalam sunnah Rasulullah cara membersihkan bulu ketiak terutama bagi laki-laki dan wanita. Mohon penjelasannya guru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Kali ini sunnah urusan bulu per bulu. Nah,
Di antaranya bulu ketiak. ketiak. Memang ini sunnah, artinya Betul. harus dibahas. Betul, ilmu ya Jadi ini. artinya subhanallah sunnah. Ada yang membedakan kalau laki-laki fasunnatun buat laki-laki dicabut, buat perempuan dicukur. Ada yang membedakan. Tapi intinya menghilangkan bulu ketiak. Maka menghilangkan bulu ketiak ini fasunnatun bil ittifaq. Menghilangkan bulu ketiak itu sunnah dalam ittifaq ulama semuanya. Maka wal afdolu akan tetapi yang paling afdol adalah natfuhu, yaitu mencabutnya. Mencabut, tapi ini buat siapa? Kan ada yang bilang, oh sakit kalau cabut. Liman qawiya alihi, bagi yang kuat. Bagi Artinya yang subhanallah, Islam ini hebat. Ulama mengatakan, Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengatakan liman qawiya alih, kalau memang kuat. Wayah sulu bisunnah, juga dapat sunnah bil halaki wa bin nurah. Artinya dengan dicukur atau digunting, atau orang dulu Ustaz kalau kita mondok tuh pakai tawas. Yo iya benar-benar. Iya, nah itu juga boleh wayah sul. Tapi tetap kalau bicara afdolnya Dicabut. dicabut. Kenapa? Wal hikmah fihi. Jadi Ibnu Hajar itu mengatakan apa sih hikmahnya sampai dicabut? Memang di dalam ketiak tersebut dikatakan liraihatil kariha. Artinya Ibnu Hajar mengatakan ketek kita itu memang tempat bau. Nah, karena dia banyak daki, banyak keringat, jadi bulu ketiaknya subur. Jadi kalau dicabut melemahkan untuk suburnya. Kalau dicukur biasanya tambah lebat. Makanya sunnahnya dicabut. Dicabut. Nah, kita praktek Ustaz ya dicabut ya. Masya Nggak Allah, usah saya. alhamdulillah. Sasam. Wah saya kira Masya Allah. ini Ini keteknya Iya. agak-agak ini nyabutnya pakai Ekstrim. tang ini bukan pakai. Ya. berapa Iya. tahun ini nggak dicukur ya kalau kayak gini nih kayaknya nih. Ini pemirsa Mohon izin cuman ya, contoh. jamaah yang di rumah, ini Ya, contoh. Ini Ini contoh. contoh. Karena ketiak ini tempat yang bau, maka tempat keringat, maka makin lebat dia punya bulu, makin berkumpul dakinya, makin berkeringat, maka makin bau. Sunnah dicabut nih, dicabut supaya jarang tumbuh lagi. Oh. Bukan menghilangkan, bukan. Dicabut itu jadi jarang tumbuh, melemahkan pertumbuhannya Melemahkan. lebatnya. Jadi dicabutnya sekaligus akarnya kan. Iya, ya? jangan sekaligus Ustaz. Satu-satu maksudnya langsung masuk Ustadz Maulana itu langsung ke akarnya gitu. Jangan Jadi setengah-setengah. ini sunnah buat laki-laki yang kita bahas ini Ya. kayak sifat mata, Ya. minyak wangi. Betul. Cuman minyak wangi tidak nampak keluar aja kalau Betul. buat perempuan. Ah. Nah termasuk ini buat laki-laki dan perempuan. Dicabut satu-satu. Oh, Satu, dikumpulkan, dicabut lagi. Saya buang nih, artinya dikumpulkan ya. Betul, Di betul. apa namanya lebih bagus kalau rambut itu ditanam. Ditanam. Itu lebih bagus supaya tidak kemana-mana. Dicabut lagi satu-satu, ini bingung yang satunya yang mana ini, apa semuanya? Iya. Satu lagi cabut, pokoknya wayahsul sehingga mendapatkan cabutan tersebut. Tapi ingat, kalau pemirsa mengatakan, oh saya tidak kuat, sakit. Nah, ya Ya. gimana Nah, tuh Bib makanya tuh? kata Ibnu Hajar tadi mengatakan liman qawiya alihi, artinya bagi yang mampu, yang mampu yang saja. kuat, yang terbiasa. Bagi yang tidak mampu wayahsulu bil harak. Boleh dengan cukur. Ada yang mengatakan, boleh nggak dengan gunting Habib? Silahkan, dengan gunting tidak masalah, dapat juga sunatnya, dapat sunah fitrah, dapat sunah kebersihannya. Cuma kalau bicara afdol, tetap afdol itu dicabut. Seperti itu. Jadi subhanallah, jadi makanya hikmah di situ supaya menghilangkan daripada bau yang berkumpul. Waduh, Seperti Masya Allah. Faedahnya itu ya. Faedahnya luar biasa ternyata ini mohon maaf boleh Baikin lagi disimpan tangannya. Alhamdulillah Masya Allah. Jadi memang segala sesuatu sunnah Rasul itu pasti ada faedahnya, pasti ada manfaat di balik itu ya tujuannya dan luar biasa juga. Baik sekali untuk kesehatan kita dan juga orang sekitar kita. Masya Allah Bib, tapi masih ada satu pertanyaan lagi Oh, nih siap. Bib. Bib, katanya aku pernah dengar nih, ini kita ngomongin tadi kan kita udah bicara mohon maaf Iya. soal ketiak. Ketiak, Tadi parfum parfum. sudah, lalu juga tadi celak mata, Ismin. nah tadi itu juga bulu ketiak. Nah ini aku masih ada satu pertanyaan nih mewakili jamaah. Bicara soal memotong kuku nih. Oh, ini katanya, seru nih. iya betul. Oke. Katanya kalau kita motong kukunya nggak secara yang benar dan baik gitu ya katanya,
wudhu kita juga nggak diterima. Nah ini kan bahaya juga nih. Takutnya kita salah cara potong kukunya atau gimana. Nah ini gimana sih yang Kalau benar? mikdad biasanya seperti apa? Kalau aku biasa dipotongin istri. Mohon maaf ya Ustadz Maulana. Aduh aku jadi nggak mau. Jangan gitu dong. Ini tapi ini jujur. Itu bagi yang punya istri ya. Oh iya ya. Iya. Kalau potong Saya sendiri malah sih takut biasanya. kalau dipotongin orang. Aduh ya. Nah aku sih biasanya dari jari tengah dulu. Baik, jari ada manis memang gimana? beberapa hal yang memang paling bagus untuk melakukan potong kuku. Gimana tuh Bib? Kalau masalah sah atau tidak sahnya, nah kita bahas yang setelah ini nanti. Ya Allah. Panjang baik. sebab. Bener ya, baik Iya. jamaah insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Habib Muhammad Samad. Tapi yang setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.